Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya mewakili kelompok 3 kelas Y7H, mata kuliah sistem berbasis pengetahuan, akan membahas sedikit terkait metode dan implementasi backward chaining. Sebelum masuk pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Azhar Fajriansyah, kemudian Vicky Surya Kumar, lalu Briven Faren Desya Natali. Baik, kita masuk ke pengertian. Backward chaining adalah salah satu metode penalaran atau inference method atau metode inferensi di dalam sistem pakar yang bekerja dengan cara memulai dari tujuan atau goal yang ingin dibuktikan, lalu menelusuri aturan atau rule ke belakang untuk mencari fakta-fakta pendukungnya. Jadi ini secara sederhananya metode ini sudah tahu tujuan yang ingin dicapai, kemudian dia akan menelusuri rule demi rule untuk melihat apakah fakta-fakta yang ada itu mendukung goal tersebut atau tidak. Sederhananya mungkin kalau bisa dibayangkan, misal metode ini digunakan untuk menentukan apakah kita bisa membuat rendang atau tidak dari bahan-bahan yang ada. Jadi tujuannya sudah jelas, kita bisa membuat rendang atau tidak, goalnya itu. Nah, faktanya itu kita ambil dari bahan-bahan yang kita punya. Misalnya, membuat rendang itu membutuhkan bahan A, B, C. Nah, sedangkan faktanya kita punya bahan X, Y, Z. Kemudian X, Y, Z itu kita masukkan ke dalam metode ini, kemudian metode ini akan menentukan apakah membuat rendang itu bisa dicapai dengan bahan X, Y, Z. Nah, nanti kesimpulannya adalah ya atau tidak, gitu. Jadi kalau kita punya bahan X, Y, Z, tentu goalnya tidak tercapai. Karena tadi rule dari goal ini adalah kita harus punya bahan A, B, C, gitu. Nah, karena fokusnya ke goal, maka metode ini sering disebut sebagai goal driven reasoning atau penalaran berbasis tujuan. Nah, backward chaining ini banyak digunakan di sistem pakar diagnosis, kemudian sistem konsultasi, kemudian sistem pembuktian. Jadi masing-masing ini sudah terdefinisi ya goalnya. Misal diagnosis penyakit A atau diagnosis penyakit B. Dia akan punya rule atau turunan yang mendeskripsikan fakta-faktanya. Kemudian sistem pembuktian juga sama seperti itu. Nah, konsep dasarnya dalam backward chaining ini ada 3 komponen. Yang pertama ada goal. Goal ini adalah fakta atau kesimpulan yang ingin dibuktikan. Seperti contoh tadi, apakah kita bisa masak rendang atau tidak, atau bisa juga ini adalah tumbuhan X atau bukan, gitu ya. Kemudian rule ini adalah aturan di dalam algoritma backward chaining. Bentuk umumnya itu if, kondisi, dan kesimpulan. Nah, kondisi ini bisa bermacam-macam, bisa cuma satu atau bisa jadi kombinasi yang digabungkan dengan operator AND atau OR. Rule inilah yang digunakan untuk membuktikan goal tersebut bisa dicapai atau tidak. Kemudian fakta. Fakta ini adalah sesuatu yang sudah faktual, sudah bisa dibuktikan. Artinya seperti contoh tadi, misal faktanya adalah kita sudah punya bahan X, Y, Z gitu ya, itu kan sudah fakta. Nah, dengan fakta-fakta tersebut nanti dimasukkan ke rule, apakah
bisa mencapai goal atau tidak. Nah, faktanya ini, misal di awal itu jumlahnya ada 3, nah selama proses inferensi itu bisa saja bertambah. Jadi dari proses inferensi tersebut bisa jadi menciptakan fakta-fakta baru. Nah, proses inferensi ini secara pengertian itu adalah proses penarikan kesimpulan, penilaian, atau penyimpulan makna berdasarkan bukti, data, fakta, atau informasi yang ada. Jadi inferensi ini intinya proses si metode ini untuk melakukan em, pencarian kesimpulan dari fakta dimasukkan ke rule, kemudian eh, melakukan pengecekan apakah goal ini tercapai atau tidak. Karakteristik backward chaining, kelebihannya efisien untuk jumlah goal yang sedikit. Jadi karena memang goalnya sudah spesifik, em, jadi memang paling optimal untuk goal yang jumlahnya sedikit. Tuh. Kalau goalnya dibuat banyak itu akan sangat kompleks algoritmanya. Kemudian fokusnya hanya pada rule yang relevan. Jadi rule yang tidak relevan itu tidak dieksekusi. Kemudian cocok untuk sistem konsultasi. Jadi ini karena basisnya adalah goal, tujuan, jadi sudah tahu apa yang dituju, kemudian bisa menguraikan um, reason-nya. Reason-nya itu apa yang menyebabkan goal tersebut terjadi. Kekurangannya itu kurang efisien jika goal banyak. Kemudian bisa terjadi rekursi berulang jika tidak ada pengendalian siklus. Kemudian perlu mekanisme penjagaan infinite loop. Nah, ini sudah masuk ke teknis ya. Jadi kalau goalnya banyak, mungkin ini lebih cocok ke forward chaining karena forward chaining kan dari fakta, kemudian dimasukkan ke rule, kemudian dia em, bisa menciptakan kesimpulan atau goal. Jadi goalnya bisa banyak, tapi di awal kita tidak tahu eh, goal apa yang akan muncul. Jadi misal kita punya fakta, ada beberapa fakta, kita belum tahu dari fakta tersebut kira-kira kesimpulan apa yang akan muncul gitu. Nah, itu cocok untuk forward chaining dengan goal yang banyak. Jadi dari beberapa fakta yang kita masukkan bisa jadi goalnya itu variatif gitu ya. Nah, kalau backward chaining memang dikhususkan untuk yang kita sudah tahu tujuannya apa. Yang kedua bisa terjadi rekursi berulang, ini masuk ke teknis karena secara algoritma dia akan melakukan iterasi secara rekursif. Nah, jika tidak ditangani, maka ini bisa jadi terjadi infinite loop. Jadi prosesnya tidak akan pernah selesai, gitu. Nah, prinsip kerja backward chaining ini kurang lebih yang pertama kita tentukan dulu goalnya. Kita tentukan goalnya, kemudian kita periksa apakah goal itu sudah ada di fakta atau belum. Jadi misal kita tadi hmm, ingin mengecek apakah kita bisa masak rendang atau tidak gitu ya. Nah, kita cek goal tersebut sudah ada belum di list kumpulan kumpulan fakta yang kita punya atau tidak gitu ya. Jadi misalkan di dalam fakta itu sudah di state bahwa kita bisa masak rendang. Jadi ya sudah, ini artinya goalnya sudah ada di fakta. Jadi langsung kesimpulannya berhasil, kita bisa masak rendang. Nah, jika tidak ada, contohnya tadi kita buat faktanya adalah kita hanya punya bahan X, Y, Z.
kita tidak menyimpan fakta di situ bahwa kita bisa masak rendang, tapi kita hanya punya bahan X, Y, Z. Artinya tidak ada goal itu di fakta. Jadi lanjut ke poin 3, cari rule yang kesimpulannya sama dengan goal, gitu. Jadi nanti di iterasi cari rule yang kesimpulannya adalah kita bisa masak rendang. Nah, selanjutnya kita evaluasi premise rule. Jika premis berupa sub goal, buktikan dengan cara yang sama. Nah, ini yang kita sebut di slide sebelumnya, rekursif. Jadi, jika premis dari rule itu adalah berupa sub goal, nah ini perlu dibuktikan juga. Jadi sub goal ini akan masuk ke fungsi yang sama menjadi goal. Jadi masuk ke nomor satu lagi. Nah, dari goal ini dilanjutkan lagi ke proses berikutnya, berikutnya, berikutnya gitu. Jadi ini prosesnya akan berulang. Jadi tergantung rule yang ada seperti apa gitu. Kemudian yang kelima, jika semua premis terbukti, maka tambahkan goal ke fakta. Kemudian proses selesai. Artinya ini sudah terbukti bahwa fakta-fakta yang ada itu mendukung goal yang ingin dicapai. Nah, tapi jika semua rule gagal, maka goal dianggap tidak dapat dibuktikan. Nah, kita masuk ke contoh kasus biar kebayang, karena step by step ini kalau by text pasti masih belum begitu jelas ya. Kita masuk ke contoh kasus. Di sini contoh kasusnya, nah kalau tadi contoh kasus yang saya sebut itu terkait masak rendang, nah kalau ini kita ingin menentukan apakah suatu tumbuhan itu adalah tumbuhan pohon mangga atau pohon padi gitu ya. Nah, ini rule-nya sudah jelas. Kita punya dua goal di sini, menentukan apakah itu mangga atau bukan, atau apakah itu padi atau bukan. Nah, di dalam metode ini kita buat ada 7 rule. Yang pertama, if akar serabut, then biji terbuka. Kemudian if akar tunggang, then biji tertutup. Kemudian if biji terbuka and daun sejajar or daun melengkung, then monokotil. Yang keempat, if biji tertutup and daun menyirip, then dikotil. Kemudian if biji terbuka or biji tertutup, then tumbuhan berbiji. Yang keenam, if dikotil and tumbuhan berbiji and daun menyirip, then mangga. Yang ketujuh, if tumbuhan berbiji and monokotil and daun sejajar, then padi. Nah, kalau kita baca aturan ini kan panjang ya. Jadi kita langkah pertama kita sederhanakan dulu rule-nya. Kita buat ini menjadi variabel-variabel. Jadi kita sederhanakan ke variabel. Nah, kita anggap saja akar serabut itu A, kemudian akar tunggang B, dan seterusnya. Jadi nanti kita akan konversi rule-rule ini menjadi menggunakan variabel. Nah, setelah dikonversi, maka aturannya, bentuk aturannya berubah menjadi seperti ini. If A then C, if B then F, if C and D or E then V, dan seterusnya. Nah, kemudian kita sudah punya nih rule-nya. Ini yang akan digunakan di proses inferensi. Tadi kan komponen utamanya ada goal, ada rule, kemudian ada fakta. Nah, kita sudah punya rule, kemudian, nah, kita punya fakta. Jadi kita punya tumbuhan dengan faktanya adalah dia berakar tunggang, kemudian dia adalah tumbuhan berbiji,
kemudian daun menyirip. Nah, ini juga kita sederhanakan saja ke menggunakan variabel, variabel yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi akur tunggang kita akan konversi ke variabel B, kemudian tumbuhan berbiji menjadi X, kemudian daun menyirip menjadi G. Maka hasilnya seperti ini. Jadi fakta yang kita punya adalah BXG. Nah, rule kita sudah punya, fakta sudah punya. Tujuannya apa? Tujuannya, benarkah dari fakta-fakta ini, em, apakah ini adalah mangga atau bukan, gitu ya. Nah, proses penyelesaiannya saya akan menjelaskan dengan teknik iterasi. Jadi teknik iterasi ini mudahnya kita gunakan tabel dengan ada kolom rule, kolom fakta, kolom stack, dan fakta baru. Jadi di teknik iterasi ini kita menggunakan stack untuk menyimpan fakta-fakta yang perlu kita buktikan. Jadi fakta yang sudah kita punya adalah B, X, G, kemudian goalnya adalah Y. Oh ya maaf tadi lupa, saya belum menjelaskan bahwa mangga ini secara variabel kita sudah set bahwa nama variabelnya Y. Baik, kita punya rule, kemudian kita punya fakta, kita punya goal, kemudian kita akan lakukan inferensi menggunakan teknik iterasi. Jadi faktanya kita masukkan ke sini, fakta yang kita punya adalah BXG, kemudian stack ini adalah fakta yang harus dibuktikan, yang mana kita ingin membuktikan bahwa apakah benar dari fakta yang kita punya itu tumbuhan tersebut adalah mangga gitu ya. Nah, prosesnya gimana? Prosesnya kita lakukan iterasi. Jadi cek satu persatu rule-nya mana yang menghasilkan kesimpulan ini Y. Jadi kalau kita cari dari sini if A, B, dan C berarti bukan rule yang ini, if B dan F bukan rule yang ini. Kita cek satu persatu yang menghasilkan Y adalah rule 6. Rule 6 yaitu akan terpenuhi jika kita punya W dan X dan G. Nah, sekarang yang kita sudah punya adalah W. Apa kita sudah punya? Kita belum punya W. X, kita sudah punya X. G, kita sudah punya G. Nah, jadi ada satu premis yang kita harus buktikan, yaitu W. Karena kita belum punya faktanya di sini. Nah, teknik iterasi ini akan memasukkan si premis W ini ke dalam stack. Artinya W ini masuk ke dalam fakta yang harus dibuktikan. Nah, kita mendapatkan di rule 6 ini untuk konklusi Y, kemudian ada W yang harus kita buktikan. Nah, karena itu W akan kita masukkan ke dalam stack. Nah, di sini. Nah, untuk backward chaining, stack-nya ini bersifat LIFO. Jadi last in, first out. Jadi yang kita masukkan itu harus kita proses terlebih dahulu. Yang baru kita masukkan, kita proses terlebih dahulu. Gitu. Jadi setelah W masuk, kita lakukan iterasi lagi untuk mencari W ini. Nah, kita iterasi lagi. Dari sini mana yang menghasilkan W, ketemu di rule 4. Rule 4 itu rule-nya adalah if F and G then W.
Nah, kita cek lagi ke fakta yang sudah kita punya. Apakah kita sudah punya F? Belum ada. Apakah kita sudah punya G? Sudah ada. Artinya kita belum punya F nih. Jadi F harus kita masukkan juga ke stack karena F ini perlu kita buktikan. Nah, kita masukkan F ini ke stack. Nah, karena F masuk ke stack, maka kita harus lakukan iterasi lagi untuk membuktikan F. Nah, F ketemu di rule kedua nih, if B then F. Nah, apakah kita sudah punya B? Sudah punya. Nah, ini kondisinya hanya satu. Karena sudah terpenuhi, artinya kita sudah punya B, maka F ini kita masukkan ke fakta baru. Nah, jadi dikeluarkan dari stack, kemudian kita masukkan ke fakta baru. Nah, sekarang kondisinya dalam stack ada Y dan W. Karena X sudah pindah, maka sekarang kita lakukan iterasi untuk W dengan satu fakta tambahan baru. Jadi fakta yang sudah kita punya sekarang adalah B, X, G, dan F. Nah, sekarang kita cari si W ini kira-kira ada di rule mana. Nah, kalau kita cek, W ini ada di rule 4. Rule 4 yang mana rule-nya adalah if F and G then W. Nah, F kita sudah punya atau belum? Nah, sudah punya nih di fakta baru. Kemudian G sudah punya atau belum? Sudah punya di fakta yang awal. Artinya W ini sudah terbukti dan artinya juga W akan kita pindahkan dari stack ke fakta baru. Nah, jadi W kita pindahkan ke fakta baru. Fakta baru sekarang kita punya F dan W, di dalam stack kita punya Y. Nah, di dalam stack kita punya Y, artinya kita harus lakukan iterasi lagi untuk mencari Y ini, mencari pembuktian Y. Nah, Y itu ketemu di rule ke-6. Rule ke-6, rule-nya berbunyi if W and X and G then Y. Nah, kita cek lagi dari rule ini, kita sudah punya belum nih si parameter-parameternya. Kita lihat W kita sudah punya atau belum? Sudah ada di fakta baru. Kemudian X kita juga sudah punya dari fakta awal. Kemudian G kita juga sudah punya dari fakta awal. Artinya Y ini sudah terbukti. Yang artinya juga Y ini kita pindahkan ke fakta baru. Nah, sekarang kondisinya stack sudah kosong. Nah, untuk inferensi backward chaining, ketika kondisi stack sudah kosong, artinya semua kondisi sudah terpenuhi. Jadi semua fakta itu sudah terbukti benar. Jadi B, X, G ini sudah bisa dibuktikan benar dengan tambahan fakta-fakta F, W, dan yang terakhir yang sudah terbukti adalah Y. Artinya dari fakta-fakta yang diinputkan di awal bahwa benar fakta-fakta tersebut mendukung bahwa goal bahwa tumbuhan itu adalah pohon mangga itu benar. Jadi kondisinya untuk teknik iterasi ini ketika stek sudah kosong artinya goal sudah terpenuhi atau terbukti. Baik, demikian pembahasan
tentang backward chaining ini. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.